Hari ini, saya ingin membawa kalian ke dalam sebuah perjalanan ilmiah yang penuh rahasia. Ada sesuatu yang harus kalian temukan. Sebuah jurnal. Tapi tidak sembarang jurnal. Ini adalah jurnal yang mengungkap sesuatu yang bisa mengubah cara kita memahami energi dan materi. Ceritanya dimulai di sebuah laboratorium rahasia di sebuah universitas saya tidak bisa menyebutkan namanya dulu. Mereka bekerja dengan sesuatu yang sangat kecil, tetapi memiliki dampak yang sangat besar. Sesuatu yang jika digunakan dengan benar, bisa membantu menyelamatkan lingkungan. Tapi jika digunakan dengan salah, efeknya bisa jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Saya hanya akan memberi kalian potongan-potongan informasi. Jika kalian cukup cerdas, kalian akan menemukannya. Jika tidak, kalian akan tersesat dalam lautan jurnal tanpa arah. Mari kita mulai kisah ini. Bayangkan sebuah ruangan yang penuh dengan tabung reaksi berisi larutan warna-warni. Ada layar monitor yang menampilkan grafik aneh, naik dan turun seperti detak jantung yang tidak teratur. Di sudut ruangan, ada sebuah buku catatan dengan tulisan tangan yang terburu-buru. Eksperimen ke-97 masih menunjukkan anomali. Kenapa degradasinya tidak seperti yang kita perkirakan? Apakah ada sesuatu yang belum kita pahami tentang energi ini? Para ilmuwan di laboratorium ini bekerja dengan sesuatu yang sangat kecil. Nanopartikel. Tapi ini bukan nanopartikel biasa. Ini adalah senyawa yang bisa menyerap energi dari cahaya dan mengubahnya menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang bisa menghancurkan limbah industri dalam hitungan menit. Mereka berpikir bahwa hukum termodinamika sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Tapi mereka salah. Sesuatu yang lebih besar terjadi di sini. Ada energi yang mengalir dengan cara yang tidak mereka duga. Tapi bagaimana caranya? Dan mengapa? Salah satu eksperimen mereka yang paling penting terjadi di tengah malam. Seorang peneliti lupa mematikan lampu UV yang mereka gunakan untuk mengaktifkan reaksi. Saat dia kembali keesokan paginya, larutan yang seharusnya masih berwarna pekat berubah menjadi bening. Dalam semalam, senyawa pewarna industri yang biasanya tidak bisa terurai dalam waktu puluhan tahun, hilang begitu saja. Mereka mengulang eksperimen itu. Lagi dan lagi. Hasilnya tetap sama. Nanopartikel ini memiliki sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak hanya bergantung pada hukum-hukum yang sudah kita pahami selama ini. Ada sesuatu yang terjadi di tingkat atomik, sesuatu yang hanya bisa dijelaskan jika kita menggali lebih dalam ke dalam konsep entropi, energi aktivasi, dan kestabilan termodinamika. Tapi masih ada satu pertanyaan besar yang menggantung di kepala para ilmuwan itu. Bagaimana jika bukan hanya limbah yang bisa diubah oleh nanopartikel ini? Di bagian lain dunia, ada tim lain yang mencoba sesuatu yang lebih berani. Mereka memasukkan nanopartikel ini ke dalam bahan bakar. Hasilnya mengejutkan. Mesin yang seharusnya bekerja dengan efisiensi standar, tiba-tiba menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa. Konsumsi bahan bakar menurun. Pembakaran menjadi lebih sempurna. Panas yang dihasilkan lebih terkontrol. Dari sudut pandang termodinamika, ada sesuatu yang terjadi di sini. Apakah nanopartikel ini mampu mengubah mekanisme perpindahan panas dalam sistem? Apakah mereka membantu bahan bakar bereaksi dengan lebih sedikit energi aktivasi? Atau, apakah ada reaksi yang belum pernah kita lihat sebelumnya? Para peneliti semakin penasaran. Mereka memutuskan untuk mencari jawaban yang lebih dalam. Mereka mulai menghitung perubahan entropi, energi Gibbs, dan menguji berbagai suhu. Tapi ada satu angka dalam data mereka yang tidak seharusnya ada. Angka yang menunjukkan bahwa reaksi ini tidak berjalan seperti yang diharapkan. Dan itu membuat semuanya menjadi lebih menarik. Sekarang, saya ingin kalian memikirkan ini. Bagaimana jika ada jurnal yang telah menuliskan semua ini? Bagaimana jika penelitian ini sudah dipublikasikan, dan menunggu untuk ditemukan? Bagaimana jika jawabannya ada di depan mata kalian, tapi hanya orang-orang yang cukup cermat yang bisa menemukannya? Saya sudah memberikan kalian petunjuk. Sebuah laboratorium. Sebuah nanopartikel misterius. Sebuah fenomena yang tidak sepenuhnya bisa dijelaskan oleh hukum termodinamika klasik. Sebuah aplikasi yang mengubah tidak hanya limbah, tetapi juga energi. Jurnal ini ada di Science Direct. Tugas kalian adalah menemukannya. Saya tidak akan memberitahu judulnya. Saya tidak akan memberitahu siapa penulisnya.
Tapi saya akan memberi satu petunjuk terakhir. Cermati negara tempat penelitian ini dilakukan. Gunakan kata kunci yang benar. Dan ketika kalian menemukannya, kalian akan memahami mengapa saya memilih jurnal ini sebagai bahan pembelajaran hari ini. Selamat berburu jurnal. Dan ingat, beberapa penemuan terbesar dalam sains tidak terjadi karena seseorang mengikuti aturan. Tapi karena seseorang bertanya, bagaimana jika?